Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi pengantar bisnis di pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini kita membahas tentang lingkungan yang mempengaruhi kegiatan dunia bisnis ya. Mungkin di layar di screen ini kalian sudah melihat bahwa di sini terjadi transaksi jual beli. Ini yang dinamakan lingkungan pasar ya. Kenapa saya tampilkan seperti ini? Biar sebelum kita memulai materinya, kalian sudah semangat gitu. Oke. Lingkungan yang mempengaruhi kegiatan dunia bisnis ya, atau usaha. Tuh, picture-nya sangat menggambarkan lingkungan dunia bisnis yang ada di sekitar kita, baik lingkungan pasar modern atau pasar non modern ya. Oke, kita mulai. Oh ya, jangan lupa untuk kehadiran kalian klik like and subscribe, terus tulis di kolom chat nama dan NIM kalian masing-masing. Baru saya anggap kalian hadir di pertemuan kedua ini. Oke. Untuk tugas yang saya berikan di minggu kemarin yaitu menciptakan ide bisnis. Tulis nanti di Google Classroom di pertemuan 1 ya. Jadi di sini saya ada Google Classroom, ada kehadiran di Siakan ya, di Siakan silahkan kalian buka, yaitu klik presensi kuliah, klik nama kalian masing-masing. Setelah mata kuliah selesai nanti saya upload siapa saja yang sudah hadir di mata kuliah ini. Oke. Latar belakang dalam kita memahami materi lingkungan yang mempengaruhi kegiatan dunia bisnis ini ialah bahwa dalam suatu organisasi tidak akan pernah lepas dari faktor-faktor lingkungannya. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan roda organisasi selalu mengalami ketergantungan antar unsur-unsur yang ada di dalamnya. Setiap perubahan dalam lingkungan bisnis yang bersifat mikro maupun makro akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan organisasi. Nah, saya buatkan bagan siklus lingkungan bisnis di sini ya. Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis itu adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen organisasi dan aktivitas usaha sebuah perusahaan. Ya. Pembagian lingkungan bisnis ini terbagi menjadi 2. Lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Apa itu lingkungan bisnis internal? Lingkungan bisnis internal itu adalah faktor-faktor yang ada dalam sebuah organisasi yang berpengaruh pada manajemen suatu organisasi. Di dalamnya meliputi perencanaan produk, pemilihan bentuk perusahaan, pembentukan struktur organisasi, pengolahan SDM, strategi pemasaran, dan manajemen keuangan. Ya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi organisasi di luar batas organisasi. Ya.
organisasi di luar batas organisasi. Nah, faktor eksternal ini dibagikan lagi menjadi dua, yaitu lingkungan pasar dan lingkungan non pasar. Ya. Apa itu lingkungan pasar? Lingkungan pasar itu adalah lingkungan yang masuk ke dalam ranah ekonomi mikro, di mana dapat diartikan lingkup ekonomi kecil di dalamnya, ya. Misalnya yang pertama ada interaksi interaksi di pasar barang, ya. Interaksi di pasar barang. Nah, apa itu interaksi di pasar barang? Jadi pasar dalam pengertian ini pasar ekonomi tidak dalam bentuk fisik barang. Ekonomi tidak dalam bentuk fisik pasar, bukan barang, melainkan pasar merupakan pertemuan antara demand atau permintaan dengan penawaran, ya, atau supply, ya, di mana pada akhirnya akan menentukan harga pasar, ya. Jadi interaksi di pasar barang itu akan ada pertemuan antara permintaan dan penawaran, dan di mana pada akhirnya akan menentukan harga pasar. Yang keduanya tingkah laku pembeli dan penjual. Dalam lingkungan pasar akan terjadi tingkah laku pembeli dan penjual. Bagaimana kita melihat tingkah laku pembeli atau penjual tersebut? Di sini bisa kita lihat bagaimana seorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatannya untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkannya. Ya, jadi seorang pembeli itu mempunyai sejumlah uang dan dia membutuhkan beberapa kebutuhan untuk kehidupannya. Tetapi bagaimana cara orang itu untuk bisa membelikan uang tersebut menjadi beberapa jenis barang, ya. Yang keduanya ada penjual. Di sini bagaimana seorang penjual atau produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Jadi melihat dulu kebutuhan pembeli itu apa saja, ya. Apa saja yang dibutuhkan oleh pembeli, misalnya nih banyak para penjual musiman di kala bulan Ramadan tiba. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat bulan Ramadan? Para penjual sudah tahu. Kan untuk orang muslim, umat muslim, pada saat kita bulan Ramadan kita berpuasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, pada saat kita buka puasa, keseharian kita yang di bulan biasa itu berbeda dengan keseharian di bulan puasa. Pas buka puasa kita memerlukan menginginkan kayak es buah gitu, ya. Itu kan di bulan puasa banyak yang menjual buah-buahan yang bukan penjual setiap hari, itu menjualnya di bulan Ramadan, ya. Itu masuknya ke situ tuh. Nah, untuk interaksi di pasar produksi, Nah, perekonomian ini adalah pemilik faktor-faktor produksi. Di sini mereka menawarkan faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh pendapatan, di mana pendapatan tersebut untuk selanjutnya akan digunakan guna membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Ya. Lanjut kita ke lingkungan non pasar. Ke lingkungan non pasar ini
ada kondisi ekonomi, peranan kestabilan politik, peranan kebijakan pemerintah, kondisi global, ya, berarti ada 4. Oke. Nah, kondisi ekonomi itu adalah suatu keadaan yang mencerminkan tingkat produksi dan konsumsi untuk suatu negara, wilayah, atau industri tertentu. Di sini terdapat hubungan timbal balik yang penting antara kondisi ekonomi dengan kegiatan bisnis. Oke. Yang keduanya masalah pengangguran yang dihadapi. Ya. Pengangguran yang dihadapi adalah orang yang tidak karena sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan sesuatu. Ya. Di situ yang disebutkan adalah pengangguran. Oke. Nah, setelah kita tahu bahwa apa yang kita paparkan tentang lingkungan bisnis, semoga kalian bisa memahaminya sampai di sini saja dulu. Untuk kekurangannya kita akan bahas ketika saya ada di kelas nanti. Ya. Saya cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan ini tidak akan ada tugas. Tugas pertemuan 1 nanti dikumpulkan pada saat offline. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.